Ada satu cerita orang yang soleh, dia hidup dengan seorang ibu. Ibunya sudah tua dan buta. Setiap hari anak ini melayani ibunya ini luar biasa, dilayani ibunya setiap hari. Suatu hari ketika waktu musim haji, anaknya minta izin. Wah ibu, saya mau berangkat haji, apakah diizinkan? Oh jangan nak, ibumu semakin tua, jangan, kamu di rumah saja nemani ibu. Baik ibu. Terus di tahun kedua izin lagi, wah ibu, saya minta izin mau berangkat haji. Oh jangan nak, ibumu semakin tua, kamu di rumah saja, jaga ibu kamu ini yang tidak bisa melihat. Baik ibu. Di tahun ketiga orang ini tidak pakai izin lagi, langsung berangkat dia pergi. Niatnya apa? Haji. Niat apa? Haji, bukan bermaksiat, beribadah kepada Allah. Haji, berangkat dia berhaji. Ketika dalam jalan setelah selesai melaksanakan hajinya, orang ini pulang. Dalam perjalanan pulang dia masuk satu kampung yang subhanallah, malam itu kampung itu ada seorang maling. Ada seorang maling yang sedang dikejar sama penduduk. Lah, orang soleh ini tadi karena kemalaman mampir di masjid kampung tersebut. Malam hari dia isi dengan ibadah, dia isi dengan sholat. Sementara dulu ketika anak ini meninggalkan ibunya, hatinya tidak pernah tenang. Walaupun berangkat haji, hatinya tidak pernah tenang. Ibunya juga begitu. Ibunya tahu anaknya meninggalkan dia tanpa izin, dia minta kepada Allah, ya Allah, anakku telah membakarku dengan api perpisahan, ya Allah, berikan bala kepada anakku, dan setelah engkau berikan musibah apa yang kau berikan kepadanya, kembalikan kepadaku anakku, ya Allah. Saya ingin tahu, saya ingin lihat apa sih bala yang engkau berikan kepada anak yang berani keluar rumah tanpa izin daripada ibunya. Malam itu ketika ada maling ini lari ke dalam masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, dia keluar lewat jendela masjid belakang. Orang kampung sampai di masjid kelihatan. Nah, ini malingnya pura-pura sholat. Ayo tangkap. Ditangkap akhirnya. Ditangkap. Anak ini pasrah sudah. Dia tahu bakal mendapat musibah. Kenapa? Karena dia tidak pernah tenang ketika dia berangkat. Dia selalu dihantui dengan perasaan bersalah ketika dia berangkat. Dia diam, ditangkap diam, dipukuli, dimasak, diam saja. Sampai besoknya dihakimi sama hakim kampung. Ini bukan hakim Islam ya, hakim kampung. Dihakimi. Masyarakat, tadi malam ada maling di kampung kita. Apa balasannya yang enak? Wahai Pak Hakim, congkel kedua matanya. Hai, congkel kedua matanya. Kedua matanya menjadi buta. Bagaimana? Apakah sudah puas? Ada lagi yang berteriak, potong kedua tangannya wahai Pak Hakim. Dipotong kedua tangannya. Ditanya lagi sama Pak Hakim, bagaimana? Sudah puas? Oh, potong juga kedua kakinya. Sekalian dia tidak bisa jalan, sekalian tidak bisa nyuri lagi, biar kapok dia. Dan ini pelajaran untuk maling-maling yang lain. Dipotong kedua kakinya, dua matanya buta, dua tangannya terpotong, dua kakinya terputus. Lalu kemudian si hakim kampung tadi ngomong, ketahuilah ini adalah balasan maling bagi siapa saja yang berani menolong di kampung kita. Orang ini kemudian mengatakan, orang soleh ini apa? Hakim, jangan katakan ini balasannya maling, tapi tolong sampaikan sama orang kampung bahwasanya ini balasannya seorang anak yang keluar tanpa izin dari orang tuanya. Kaget ini hakim. Tidak mungkin orang bodoh kalau bisa ngomong seperti ini. Ditanya, kamu ini siapa? Disebutkan. Lu kenapa kamu diam saja? Ya, karena saya bersalah sama ibu saya, makanya saya diam saja. Nangis. Orang kampung juga ikut nangis, merasa bersalah karena bukan ini malingnya. Ditanya, apa permintaanmu sekarang? Antarkan aku pulang ke rumahku karena aku tidak bisa jalan, aku tidak punya penglihatan. Maka diangkat di atas tanduk, dibawa pulang ke rumahnya. Setelah kau ketuk pintu rumah ibuku, tolong tinggalkan kami berdua. Baik. Ditaruh di depan pintu, diketuk pintunya. Dok. Kemudian orang kampung pulang semua. Tanya ibunya di dalam, man fil kharin, siapa di luar? Anak musafir, saya seorang musafir, katanya anaknya tadi.
saya musafir. Apakah engkau punya hajat? Ya, saya punya hajat, saya minta air minum. Mendekatlah ke pintu agar aku bisa mengeluarkan gelasnya. Aku tidak punya dua kaki, bagaimana cara? Kalau begitu dekatkan badanmu ke pintu, masukkan tanganmu biar aku kasih gelas yang berisi air. Aku juga tidak punya dua tangan. Lalu ibu tadi mengatakan, bagaimana caranya? Aku perempuan, bukan muhrim denganmu. Bagaimana caranya aku memberikan minuman ini? Jangan khawatir wahai ibu, saya juga tidak punya dua mata. Keluar ibunya sambil membawa air minum. Melihat itu anaknya, jatuh air minumnya, nangis dia. Ya Allah, kalau aku tahu balasannya orang keluar rumah tanpa izin orang tua seperti ini, ya Allah, aku tidak akan pernah memintanya. Ya Allah, aku ridho kepada anakku. Ya Allah, aku memaafkan anakku. Ya Allah, matikan aku dan matikan anakku saat ini juga. Pada saat itu juga ibu dan anaknya langsung meninggal, dan dia sudah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu oleh ibunya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita introspeksi diri. Berapa banyak kesalahan kita orang tua? Cium tangannya, cium kakinya setiap hari, minta doanya. Sebelum kita keluar rumah, tanya, apa kebutuhan Anda wahai ibu? Apa kebutuhanmu wahai ibu? Butuh apa wahai ayah? Datang dari rumah, malam hari datang kerja, yang pertama kali Anda temui ibu Anda, temui bapak Anda, tanya butuh apa. Kalau sudah tidak butuh, baru kita kumpul dengan istri kita, baru kita kumpul dengan yang lain, baru kita lakukan yang lain. Yang penting hajat mereka terpenuhi dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala, nanti saja lanjutannya hadisnya, waktu sudah berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang diampuni dosanya. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah membantu kita untuk melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dikaruniai kita anak-anak juga yang berbakti kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, dalam keadaan yang lebih baik, golongan yang lebih baik, apapun yang lebih baik. Semoga Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi awliya'i hadzal balad al-habib Ja'far bin Syekhana Saqaf al-Habib bin Saqaf wal Habib Abdul Qadir bin Saqaf al-Habib Hadi bin Sa'id bin Syekhana al-Habib Ali bin Ahmad bin Sulaiman wa jami' awladi thumma ila arwahi Hamid wa ila arwahi Jabir wa ila arwahi Mawzali wa ila arwahi wa ila arwahi walidina walidikum wa amwatina amwatikum amwatil muslimin wa sunat kafatan an Allahumma bittawbal qabul wa qadna min al-budul bima naqal wa ahlan ala asrar al-usul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa rasul al-Fatihah.